Di sini gue pengen klarifikasi. Karena banyak yang bilang gue adalah seorang plagiat dari Andrew Tate. Banyak yang bikin review, banyak yang bahkan bikin video terhadap gue, Timothy, sebagai seorang plagiat. Ada yang bilang juga gue cuma translator dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi gue mau lurusin semuanya di video kali ini. Jawabannya memang betul, ya. Memang betul, gue adalah seorang plagiat dan gue adalah seorang copycat. Dan gue tidak malu sama sekali terhadap hal itu. Dan gue akan sharing kenapa menurut gue jadi seorang plagiat atau jadi seorang copycat itu bisa membawa hidup kalian ke lebih baik. Ini gue pengen sharing ke kalian aja. Di hidup ini sebenarnya nggak ada yang baru, ya. Di hidup ini ada pepatah there's nothing new under the sun. Jadi hal apapun yang kalian tahu itu sebenarnya nggak ada yang baru. Ilmu apapun yang keluar dari mulut seseorang di YouTube itu sebenarnya nggak ada yang baru. Kalian bisa trace semuanya. Di sini gue akan coba lempar sebuah opini ke kalian. Misalnya ada orang namanya Budi. Budi ini jalan malam-malam. Lalu Budi ini dirampok. Dan gue bilang 100% yang salah itu adalah perampoknya. Tapi kalau case-nya begini, let's say ini Budi terus kayak ini, dompetnya di atas itu. Sambil lari malam-malam sendirian di gang. Lalu dia dirampok. Memang 100% tetap salah yang kerampok. Tapi dalam opini pribadi gue, Budi harusnya lebih hati-hati. Ya, Budi harusnya lebih hati-hati. Sama seperti perempuan. Gue bilang 100% yang salah itu adalah yang perkosa. Sedangkan apapun itu kan alasannya itu udah pasti yang salah yang perkosa seorang perempuan. Tapi lu kalau sebagai cewek nih, lu pakai bikini malam-malam ya di gang gitu, sendirian, joget-joget, terus lu diperkosa. Memang 100% tetap yang salah. Mau bajunya mau apapun itu salah yang perkosa. Itu yang pertama. Tapi ada alangkah baiknya lu tidak melakukan hal-hal itu. Dan sebagai perempuan alangkah baiknya lu nggak pulang sendiri kalau malam-malam, nggak lewat gang-gang kecil ya. Memang betul, kita harus edukasi laki-laki ini yang goblok ini, yang tukang perkosa. Tapi itu ada baiknya untuk kita mencegah. Nah, opini yang gue lempar tadi, lo akan kaitkan misalnya ke opini Andrew Tate ya. Kalian lihat di sini. So if I were to take $1 million in cash and walk down the street at night in the worst part of town holding it, to a degree I would have some responsibility. When I got robbed, the police would come and say, why did you do that? People would say, Andrew, why did you do that? You have to protect yourself from things. You can't just rely on the ideological hope that other people in the world are going to be perfect and infallible, or that the law is going to prevent it. You have to say, no, I can't walk through the ghetto at 2 a.m. with $1 million in cash. I take personal responsibility. But to take some degree of personal responsibility and not put yourself in dangerous situations. I'm not saying that's going to prevent all rape. I'm not saying that rape is okay. Rapists should be executed. I'm not saying that every single woman who was ever assaulted could have prevented it. I'm not saying any of that. I'm saying the smartest thing a woman can do is say, this is dangerous. Nah, itu yang baru lo lihat tadi adalah podcast Andrew Tate dengan Patrick Bet-David. Tapi apakah itu opini original dari Andrew Tate? Ini gua akan putar di sini. Itu opini yang keluar dari mulut Andrew Tate adalah opini dari Ben Shapiro waktu dia lagi debat. Somebody commits a sexual assault, the only person to blame is the person who commits the sexual assault, right? That right off the bat. Right? Victims are not to blame for their own sexual assault. I also think that if you put yourself in a risky situation, then you've put yourself in a risky situation. Right? We do this every day, right? Every day we make decisions about what sort of situations to put ourselves in. If I walk through a high-crime neighborhood waving $100 bills above my head and then I am robbed, then it is the fault of the person who robs me. It is not my fault. But I also made a bad decision to do that. Nah, jadi kalian lihat, pertanyaannya apakah Andrew Tate adalah plagiatnya Ben Shapiro? Enggak kan? Kenapa? Karena dia punya pemikiran ke dalam opini tersebut. Bahkan kita juga nggak tahu apakah Ben Shapiro itu adalah yang original atau tidak. Balik lagi konteksnya, orang bilang plagiarisme karena nggak kasih dong bang kredit. Gimana caranya kita kasih kredit? Kalau pemikiran itu lu pernah nonton misalnya di TikTok, ini gue kasih tau kalian, semua yang keluar dari mulut gue atau bahkan mulut kalian, itu adalah plagiarisme semuanya. Semuanya udah pernah diomongin dalam bahasa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, dalam format yang berbeda. Dan apakah gue harus ingat semuanya? Gue selalu banyak banget ngerangkai dari Naval Ravikant, gue ngerangkai dari Andrew Tate, gue ada ngerangkai dari Jordan Peterson, gue ngerangkai dari berbagai macam tokoh. Gue juga ada merangkai kata dari quotes-quotes lama dari filsafat. Apakah itu gue seorang plagiat dan gue harus bilang, oke, di saat gue ngomong ini adalah quotes-nya si Plato. Di saat gue ngomong ini adalah quotes-nya si Isaac Newton. Kan nggak begitu, ya. Karena formatnya adalah gue bikin video YouTube dan gue sedang menyampaikan opini gue dari knowledge yang gue rangkai dari memang beberapa orang. Contohnya, video waktu itu gue bilang tentang uang ya, uang yang di print dari US tuh, dapatkan orang US, itu balik ke orang kayanya lagi. Itu bukan dari Andrew Tate, itu kata-kata dari salah satu kongres di US, ya. Bahkan yang kopi 80.000, ada yang bilang kan, oh bang lo ambil idenya dari Iman Gadzi. Bukan, gue bukan copycat dari dia. Gue copycat dari Donald Trump. Kalian lihat video di sini. Well, I have a friend who was not successful at all, but was really up and coming. And he had a thing. He would only fly first class.
I'm not saying do this because for somebody it won't work, but he needed that mentally. Right. He wanted to fly first class because mentally he wanted to think he was the best, and that's it. And even though he didn't have much money at the time, this is years ago, he would always fly. I used to criticize him, but it put him in a good state of mind, and he became a very, very successful guy. Yes. Very, very successful. Konteksnya berbeda ya. Konteksnya Donald Trump tuh bukan kopi 80.000. Konteksnya adalah kalau dia ada satu teman yang walaupun gak punya duit, menurut dia ya, gak punya duit, selalu naiknya first class. Dalam itu dia mau kasih tahu bahwa you do whatever it takes untuk fit your brain. Kopi 80.000 itu beneran gue lakukan. Harganya memang bukan 80.000. Kenapa gue ngomong 80.000? Ini alasannya. Karena di bawah, lu kalau ke apartemen gue sekarang ke bawah, itu ada coffee shop. Lu pesan V60 ya, terserah bin siapapun, Japanese drip itu harganya 80.000. Jadi di otak gue kopi itu selalu 80.000 karena gue selalu keluarin 80.000 setiap kali gue bayar kopi. Jadi itu keluar aja langsung dari mulut gue. Tapi konsepnya gue nyontek dari Donald Trump dan ini udah gue aplikasikan di hidup gue lama. Jadi gue nggak cuman aplikasikan di kopi, tapi gue aplikasikan di semua. Ini mungkin agak jahat ya, mohon maaf nih para agen-agen properti. Tapi waktu itu gue kadang suka datang nih ke tempat apartemen yang gue belum mampu untuk beli. Gue datang untuk showingnya doang. Berkali-kali, bahkan ini apartemen yang gue tinggal di sini, gue pernah datang dulu showingnya. Jadi ini hal gue pakai di banyak tempat, mau di showroom mobil, ya. Gue pernah dulu datang ke showroom BMW, nggak mampu, nggak punya duitnya, gue naik Ford Fiesta. Gue salesnya juga kayaknya tahu gue nggak punya duit dan dia juga kayak malas-malas ngeladeninnya. Tapi at least gue bisa ngeliat gitu, dalamnya seperti apa. Kalau kalian mungkin kalian ketawain, kalian kira bego. Tapi hal itu yang gue lakukan dari dulu awal gue masih naik Ford Fiesta, gue kasih tau ya, gue bohongin itu adalah kuda poni. Mustang, sampai akhirnya gue bisa nyetir Mustang beneran. Jadi itu adalah hal yang gue pakai, yaitu gue percaya pada manifestasi. Di saat gue bener-bener pengen sesuatu, dunia akan kasih tahu cara gue untuk mendapatkan hal itu. Kita nggak mungkin punya pemikiran baru, ya. Kita bukan filsafat seperti Aristotle, tapi Aristotle pun dia adalah murid dari Plato. Dia banyak ambil pemikiran dari Plato. Apakah dia plagiat? Bukan kan? Ini sebenarnya lebih gampang konteksnya dijelasin kalau kalian tahu musik ya. Karena gue pemain piano, gue seorang pianis. Gue tahu jelas kalau misalnya lagu pop, ya mau pop Indonesia, pop luar, itu selalu sama. Kalau main di kunci C, let's say, selalu dari A ke F ke C ke G, A, F, C, G. Chordnya selalu sama. Semuanya plagiat. Lu dengerin semua lagu Indonesia, itu pasti ada dari lagu dari Cina diambil, ada lagu dari mana diambil. Semuanya itu plagiat. Mungkin melodinya diganti sedikit gitu. Berapa bar diganti melodinya. Tapi chordnya pun sama semua. Jadi lu mainin chord sama semua nih, lu genjreng di gitar sama semua. Gue bilang A, F, C, G, lu bisa nyanyiin mungkin 1000 lagu. Ya apakah 1000 lagu itu plagiat semua? Bukan. Ya kan? Karena kan gini, mumpung yang lihat gua itu adalah penonton dari Andrew Tate. Tapi let's say orang yang nggak pernah tahu Joe Rogan. Orang Indonesia kelas C yang nggak tahu Joe Rogan. Dia datang ke dalam podcast dari Kobusier, apa yang dia lihat? Wih, ini podcast original. Memang iya, Deddy is a very smart man. Jadi kalau kalian pernah nonton podcast gue sama Deddy, setelah podcast itu gue duduk sekitar 4-5 jam sama beliau. Gue duduk 4-5 jam sama beliau untuk ngobrol. Dia bilang ke gue, waktu itu ya, pas dia masih di TV, setiap hari dia dengerinnya Joe Rogan. Dia nyetir, dia dengerin Joe Rogan. Itu udah kayak NLP, masuk terus. Dia sampai pelajarin. Cara ketawanya Joe Rogan dia pelajarin. Jadi apakah dia plagiat? Enggak. Lu bisa nggak? Lu ngomong Deddy misalnya, oh dia plagiat, setnya mirip sama Joe Rogan. Tapi lu bisa nggak jadi Deddy Kobusier? Jawabannya enggak. Lu bilang gua, oh gue plagiat ya Andrew Tate. Lu bisa nggak jadi gua? Lu bawa opini yang sama, naik Avanza lu nggak bakal laku. Bedanya itu lu sama gua. Ya. Semua yang kalian lihat di Indonesia, ya. Bahkan ini kita coba pakai influencer dulu. Siapa? Original. Raffi Ahmad, Baimo. Lu coba lihat style editannya. Dulu sama sekarang. Sekarang itu udah masuk trennya era-era Korea yang tulisannya gede-gede muncul ada sound effect. Dulu kan nggak begitu. Itu yang pertama populerin adalah streamer-streamer di Korea. Apakah itu plagiat? Ya enggak. Menurut gue itu mereka ngambil referensi. Kita lihat juga contoh ya. Mr. Beast. Oh dia sering borong. Lihat Indonesia. Willy Salim. Buka coba di TikToknya. Tapi yang kelas C kan nggak pernah lihat Mr. Beast. Mereka lihat, wah borong Raffi Ahmad. Ini kalian lihat bionya dia dan bionya Mr. Beast Instagram. Mirip nggak? Apakah plagiat? Menurut gua nggak. And Willy is a very smart guy. Dia orang pintar. Sama seperti Deddy, sama seperti Raffi, sama seperti Baim. Maka dari itu, gue pengen sebenarnya ngasih tahu kalian bahwa untuk kalian bisa sukses, untuk kalian bisa lebih step up di hidup, jadilah seorang plagiat. Coba gue tanya, startup apa di Indonesia yang nggak plagiat? Lu sebutin satu yang original, gue sembah lu. Satu pun startup di Indonesia itu nggak ada yang original. Kita mulai dari Gojek. Gojek itu konsepnya dari siapa? Dari Travis Kalanick, Uber. Tokopedia, konsepnya dari siapa? Dari Amazon, Jeff Bezos. Semua startup yang kalian pernah lihat, dari startup logistik, startup supply chain, antara pernah ada di India, atau ada di Cina, atau di Amerika. Itulah negara berkembang. Kita selalu ngejar mereka dengan copycat mereka. Karena kita ketinggalan selama 5 tahun teknologinya. Ya, di sana IPO-in saham tech udah lama di Nasdaq, kita baru mulai, kita goto. Kita baru dobrak pakai Bukalapak. Industri venture capital kita 2013 masih sepi.
Di sana Silicon Valley udah rame. Venture capital apakah nggak nyontek semua? Gue kasih tahu ya, venture capital uang pinter ya, uang pinter itu adalah uang yang nyontek. Di luar ada yang namanya aplikasi namanya Robinhood, kalau kalian nggak tahu untuk trading. Di Indonesia ada ajaib. Bahkan investornya Robinhood ngerti konsep plagiat ini, konsep copycat, di mana hal yang works di luar negeri bisa dibawa ke lokal, ya. Hal yang works di US itu bisa dibawa ke Indonesia. Jadi dari Robinhood dia bawa ke ajaib di Indonesia. Investornya sama, Ribbit Capital lu cari. Tapi lu nggak tahu kan. Jadi nggak ada yang original di dunia ini. Amati, tiru, modifikasi. Menurut lu kenapa Cina bisa jadi negara superpower? Kenapa Cina bisa jadi bahkan lebih jauh dibanding Amerika pertumbuhan ekonominya? Karena apa? Karena Cina adalah negara copycat. Kalau lu ingat mungkin 5 tahun lalu, di otak lu barang Cina adalah barang copycat. Barang Cina adalah barang palsu. Tapi look at apa yang mereka lakukan sekarang. Apakah bukan mereka ini faktornya? Coba, gue bener-bener pengen tanya gitu. Jadi siapa sih sebenarnya original? Arif Muhammad. Arif Muhammad cara dia ngambil ya, lu lihat vokal 4-5 tahun. Gue dari ngeliat awal udah perhatiin. 4-5 tahun awal begitu Arif Muhammad mulai, style-nya tuh ngikutin namanya Casey Neistat. Style vlog dibawa ke Indonesia. There's nothing original. Bahkan politisi-politisi yang kalian lihat di TV, itu semuanya mulutnya juga copycat dari politisi di luar. Bahkan hukum kita juga copycat dari hukum di luar. Buat anak-anak hukum pasti tahu. Makanya pasal kita banyak pasal-pasal karet, karena isinya banyak kan copycat semua. Salah satu investor yang menurut gue berpengaruh di hidup gue adalah Mohnish Pabrai. Dia adalah investor yang menurut gue stylenya lumayan mirip sama gue. Jadi concentrated banget dan holdnya lumayan panjang. Mohnish Pabrai itu punya buku namanya Dando Investor. Di bukunya dijelaskan adalah, dia ngaku dia adalah seorang shameless copycat. Dia adalah seorang plagiator yang nggak punya malu. Bingung gak kalian? Seorang Mohnish Pabrai yang kemarin dinner tuh sama Bill Gates, Warren Buffett, Charlie Munger, temannya Warren Buffett. Dia bilang dia adalah shameless copycat dari Warren Buffett. Ada yang udah temuin jalannya, I'll find a way untuk copy sama persis saja. Itu yang diomongin sama Mohnish Pabrai. Sekali. Oke, dari laundry nih. Lu mau nyontek bisnis laundry, tapi apa yang harus diperbaikin? Contoh, dia datangnya telat. Dia telat 3 menit. Gimana caranya gue sebagai seorang laundry nggak pernah telat? Itu yang pertama. Kedua, tukangnya rese orangnya. Gimana caranya tukang yang bawain bajunya lebih ramah? Laundry gue kadang hilang 1, hilang 2. Bahkan lu bisa tawarin premium. Gue juga laundry baju kadang pernah hilang gitu 1 atau 2. Ya dikira nggak tahu, padahal gue ada yang ngitungin bajunya. Cuma maksud gue adalah gini, coba lu pikir, kalau gue nih bikin laundry, what can I do to make it better? Jadi misalnya contohnya tadi, baju hilang. Gue kasih jaminan baju itu pasti bersih, pasti wangi, gak akan pernah hilang atau kita ganti 10 pieces. Itu offering yang gue akan kasih. Gak pernah telat, karyawannya paling ramah udah kayak di restoran Haidilao. Menurut lo laundry gue bisa jadi nomor 1 nggak di Indonesia? Bisa, cuman kalau gue of course gue nggak mau kerjaan laundry. Nah itu bisa jadi ide buat kalian buat kerjaan laundry. Nggak perlu bisa macam-macam. Lo kerjaan itu jadi laundry nomor 1 di Indo. Franchise-nya banyak kayak gitu. Lo akan jadi super duper amat kaya dengan jadi seorang plagiat laundry. Jadi kalau bingung hidup lo kenapa begitu-begitu aja? Karena lo coba inovasi. Gak ada inovasi di dunia ini. Just look at something, figure out yourself how to make it better. Lihat seorang content creator, what can I do to make it better? Kayak misalnya nih, konten gue, lo liat anjing konten gue lampunya jelek gitu. Ya udah lo, how can you make this better? Kenapa nggak lo yang bikin? Karena lo semua males, cuma nggak ngapa-ngapain kan kerjaannya. Kerjanya cuma bisa ngetik gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nggak semua orang bisa ngambil konsep dari orang lain untuk dibawain ke Indonesia. Maksudnya apa? Contoh gini, lu seorang anak SD nih, ya. Lu seorang anak SD, gue anggap lu semua anak SD. Lu dapat informasi bahwa ada kapak batu, ya gue nggak tahu lah kapak lonjong kayak ada kapak lonjong lah, kita ngomong kapak lonjong. Ada kapak lonjong 500 biji di suatu goa. Lu akan mikir di otak lo, oke, kapak lonjong 500 di goa. Ya udah, sampai situ udah selesai informasinya. Kalau lu ngomong hal yang sama ke gua akan pikir secara mosaik teori. Ada 500 kapak lonjong, berarti di situ pernah ada civilization. Kalau gua meram sekarang, gua bisa bayangin di sana itu ada peradaban. Kira agrikulturnya seperti apa? Kok bisa sampai 500 di satu tempat? Karena waktu itu pernah ada manusia yang hidup, yang sisanya cuma kapaknya doang. Tapi nggak mungkin cuma kapak. Dulu mungkin pernah ada rumah, ada segala macam. Kenapa? Karena gue udah mempelajari banyak hal. Gue bisa nyatuin semuanya jadi satu. Lu bisa nggak dari Andrew Tate lu ambil, Jordan Peterson lu ambil lagi dari misalnya filsafat kuno, lu ngambil dari Michael Saylor, lu ngambil dari Mohnish Pabrai, lu satuin semua jadi sebuah konten dan lu keluarin. Ya of course kalau lu cari mau siapapun, lu sebut gua, orang bikin konten, gua bisa cari semua orang yang ngomong sama kayak dia dengan cukup waktu. Pasti udah ada yang pernah ngomongin. Jadi di sini kesimpulan gue adalah gak ada salahnya untuk jadi plagiat. Amati, tiru, make it better. Find a way untuk modifikasi jadi sedikit lebih baik atau bahkan 10 kali lebih baik. Dan gue percaya hidup lo akan jadi jauh lebih baik. Ini kalau mau dengerin mulut gue akan ngomong sama seperti Mohnish Pabrai. I'm a fucking shameless copycat. Ya, gue gak malu dengan jadi seorang plagiat. Dan gue bangga menjadi seorang plagiat.